Kenapa dia itu kok bisa hadir tiba-tiba dalam kehidupan saya? Sebenarnya ada maksud apa Tuhan itu? Untuk kita boleh mengenal orang yang kita suka itu sebenarnya seperti apa. Ya. Sebenarnya kan tujuan dari pacaran itu kan harusnya sebaiknya goalnya itu pernikahan. Halo teman-teman semua, kali ini kita kembali lagi ke Prokes episode yang kedua. Dan hari ini kita akan membahas tentang hubungan, yaitu pacaran. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi pacaran atau menjalin hubungan, ataupun juga yang masih ya mencari pacar, boleh banget nih buat dengerin pembahasan kita di hari ini. Dan kembali lagi ya, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita datangkan ke tempat ini untuk recording bersama dengan kita. Dan ini dia adalah Kak Rudy dan Kak Lisna. Halo, ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi ya kita ya. Nih, hari ini aku udah merampungkan ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas mengenai pacaran nih. Oke. Kira-kira kalau misalkan nih ya Kak, anak muda terus menjalin hubungan, istilahnya pacaran lah ya gitu, harus punya tujuan nggak sih? Atau pacaran tuh ya udah deh coba aja sama dia, siapa tahu cocok. Kalau cocok ya udah lanjutin, kalau enggak ya udah bisa putus mumpung masih pacaran gitu. Kira-kira menurut pandangan kakak-kakak gimana nih? Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat penting dan pasti ditunggu-tunggu ya sama teman-teman yang sedang menonton podcast ini ya. Jadi pacaran itu adalah sebuah istilah yang kurang lebihnya kita bisa gambarkan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan lawan jenisnya itu wanita yang sangat spesial, eksklusif begitu ya, untuk mereka bisa membangun romantisme kebersamaan mereka gitu ya, persahabatan yang romantis gitu di antara mereka. Nah, tentunya di dalam iman Kristen kita perlu untuk meredefinisi lagi nih pacaran itu apa sebenarnya menurut firman Tuhan gitu ya, menurut Alkitab. Nah, kita tahu menurut terang firman Tuhan tentu saja yang namanya pacaran itu harus punya tujuan. Bukan hanya harus punya tujuan, tapi tujuannya juga harus benar. Karena ada juga pacaran punya tujuan tapi tujuannya salah gitu. Nah, jadi kita perlu renungkan baik-baik nih buat teman-teman yang memang sudah membangun hubungan atau nanti mau untuk membangun hubungan, itu memikirkan betul-betul tujuannya apa sih pacaran gitu ya. Nah, singkatnya tujuan untuk berpacaran tentu saja untuk yang pertama adalah dia bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hatinya, di dalam hidupnya untuk merenungkan apakah saya memang ready, siap untuk saya bisa menjadi pasangan yang terbaik buat dia, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Apakah saya akan menjadi calon suami, calon istri yang terbaik buat dia. Nah, itu yang kita perlu pertanyakan kepada Tuhan. Jadi dari awal kita sudah melibatkan kehadiran Allah di dalam hubungan kita berdua gitu. Nah, yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah dalam berpacaran itu tujuannya tentu saja untuk mengenali. Nah, disinilah mungkin menjadi timbul satu hal yang perlu betul-betul dipikirkan bagi kedua orang ini gitu ya. Supaya pacaran itu tidak hanya dihabiskan untuk romantisme saja karena sudah mabuk kepayang gitu ya, karena sudah tergila-gila dengan pasangannya, sudah bucin banget dengan pasangannya, akhirnya dihabiskan hanya untuk waktu-waktunya itu hal-hal yang baik-baik saja gitu ya. Si cowoknya memuja-muja si ceweknya juga begitu memanja-manjakan dirinya kepada cowoknya gitu ya. Nah, sebagai seorang pengikut Kristus, tentunya kita perlu menganggap lebih serius masa pacaran ini gitu. Nah, nanti istri saya akan tambahkan, tapi yang saya ingin mulai di sini adalah yang pertama kita harus melibatkan Tuhan untuk kita mengenali pasangan kita. Kasarnya
sebenarnya kita ini sedang berhadapan dengan barang apa sih sebenarnya? Dia itu siapa sebenarnya? Jadi kita harus terlibat di dalam komunikasi tiga pihak ini. Saya, si dia, dan juga Allah di situ. Apa sebenarnya yang ingin terjadi di situ? Sebenarnya Allah ini kenapa mempertemukan saya dengan dia? Atau kenapa dia itu kok bisa hadir tiba-tiba dalam kehidupan saya? Sebenarnya ada maksud apa Tuhan itu gitu. Nah, kita melihat juga apa sih yang Allah kerjakan dalam hidup dia gitu. Sehingga saya bisa memutuskan bahwa dia adalah orang yang tepat buat saya. Apa sih yang sedang Allah kerjakan dalam diri saya sehingga saya kok bisa menyatakan diri saya pantas menjadi pasangannya gitu. Jadi keterlibatan Allah ini perlu terus kita pertanyakan sementara kita membangun hubungan. Yang kedua juga kita perlu untuk tentu saja berdoa gitu. Berdoa melibatkan Allah tentunya di dalam waktu yang singkat kita tidak bisa melihat pasangan kita ini sebenarnya dia sungguh-sungguh nggak sih di dalam Tuhan gitu ya. Sebenarnya pasangan kita itu sungguh-sungguh nggak sih mengasihi Tuhan gitu. Ya kita perlu tanya kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa menyingkapkan kepada kita sebenarnya apa yang menjadi hal yang berada di balik hubungan ini. Karena kita tahu ya kalau orang bangun hubungan itu kan pasti yang baik-baik aja kan yang ditunjukin ya. Istilahnya yang jelek sekalipun itu bisa dianggap satu hal yang baik gitu ya. Nah tentunya ada hal-hal lain lagi yang perlu kita lakukan selama masa pacaran ini ya. Yaitu betul-betul dipakai untuk masa pengenalan. Nah apalagi nih Mam yang kira-kira bisa kita lakukan di masa pacaran sebenarnya? Iya. Banyak ini ya. Jadi yang pacaran itu ya memang kalau sebagai bentuk tanggung jawab ya sebenarnya ya. Karena ada komitmen yang ditaruh. Jadi ada hati yang ditaruh juga baik pria dan wanita, dan memang sebenarnya masa-masa pacaran itu sebaiknya sih tidak buat main-main. Jadi kalau buat main-main sebaiknya berteman biasa saja. Kita pengenalan di antara komunitas ya. Supaya tidak ada saling menyakiti. Karena kalau udah saling menyakiti dampaknya di masa depan biasanya kan akan membuat seseorang itu jadi takut kepada komitmen pernikahan atau kepada gambar dirinya. Dia jadinya nggak pulih, misalnya wanita jadi merasa nggak berharga atau prianya jadinya melenceng dari tujuan utamanya bahwa suatu hari akan menjadi seorang pria yang bertanggung jawab gitu kan. Ya memang ada sih banyak juga, nggak sedikit ya mereka bilang kalau pacaran kita coba-coba gitu kan, try and error gitu. Buat sebenarnya ini sebuah kerugian waktu, kerugian tenaga, biaya juga pasti ada yang keluar ya udah pasti. Karena bayarin ya kan, makan, 50.000 nongkrong. Jadi sebenarnya itu hal yang sia-sia, tapi kan ada juga yang mungkin cuek ya. Tapi kalau misalkan kita ukur dengan waktu dan semua yang sudah dikeluarkan, itu sebenarnya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan sebenarnya. Jadi ya sebaiknya kita membangun pertemanan biasa saja untuk kita boleh mengenal orang yang kita suka itu sebenarnya seperti apa. Sebenarnya kan tujuan dari pacaran itu kan harusnya sebaiknya goalnya itu pernikahan, supaya kita ada baik pria dan wanita, terutama pria ya, memastikan bahwa hubungan ini memang ada ujungnya, ada visi dan misi yang akan dikerjakan sama-sama gitu. Dan memang karena kita di dalam kekristenan, ya kita memang harus melibatkan Tuhan mau nggak mau. Karena kalau nggak melibatkan Tuhan, hubungan itu akan sifatnya jangka pendek. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, di situ kan berbicara masalah ada pengampunan yang kita nggak bisa kerjakan sendiri ya. Ada pokoknya banyak hal lah yang Tuhan kerjakan, dan biasanya itu sifatnya hubungannya jadi jangka panjang. Ya ya memang masa pacaran itu memang betul ya masa observasi.
pengenalan satu sama lain, dan tapi ya memang kalau tanpa Tuhan itu mah akan menjadi sia-sia Ya. sih, Mm-mm. gitu sih. Mm-mm. Ya, makanya kita harus menjadikan masa pacaran itu tujuannya harus clear nih. Dari awal waktu membangun hubungan ya harus clear, ini kita ngapain, eksklusif begini berduaan ngapain gitu. Kalau ini hanya berujung kepada cuman akhirnya pegang-pegangan, sentuh-sentuhan gitu ya, dan bahkan mengarah kepada hal-hal yang berbau percabulan seksual, wah itu tentunya salah arah ya, salah arah gitu. Jadi makanya betul kata istri saya, lebih baik itu kita berteman aja kalau gitu, lebih inklusif, lebih terbuka gitu. Kita belajar mengenali dia. Oke, saya suka sama dia nih, coba kita kenali dia gitu ya. Sebenarnya dia gimana sih waktu dia makan di KF tadat gitu ya. Di restoran cepat saji gitu ya. Itu dia gimana sih, dia beresin nggak makanannya tuh, atau dia tinggalin aja begitu aja gitu ya. Waktu dia datang, kita datang ke rumah dia, kita lihat rumahnya atau apartemennya atau kos-kosannya, rumahnya rapih nggak sih gitu ya. Waktu bareng teman-teman rame-rame datang tuh ke tempat dia, rapi nggak, dia apa sih kebiasaannya, atau kita tanya sama orang. Jadi kita betul-betul ingin mengenali gitu. Nah, itu apalagi kalau sudah benar-benar pacaran, wah ini jangan sampai kita coba-coba tadi kata istri saya. Ya benar-benar memang tujuannya adalah untuk betul-betul make sure, wah inilah si dia yang saya harapkan. Apakah prianya bertanggung jawab, apakah wanitanya ini juga punya hati yang melayani misalnya gitu ya, apakah dia mencintai Tuhan ya. Waktu pelayanan kita lihat apakah kalau dia pelayanannya di panggung misalnya ya, apakah di panggung aja yang bagus, begitu turun panggung mulutnya nggak bisa dijaga gitu ya. Nah, apakah kita memang mau memiliki pasangan yang seperti itu, yang mukanya dua istilahnya gitu ya. Nah, jadi pastikan betul-betul siapa dianya, kita kenali benar-benar. Kita pelajari juga masa lalu dia. Dia ngatur uang bagaimana gitu. Dia punya utang nggak, bisa nggak dia selesaikan utangnya? Apakah utangnya hutang konsumtif atau hutangnya hutang produktif gitu kan? Dia punya cita-cita apa? Dia punya pengalaman nggak bersama keluarganya yang baik? Atau dia berasal dari keluarga yang broken home misalnya? Nah itu kan kita jadi mengenali ya sebenarnya siapa nih dia ini gitu. Jadi masa pacaran itu adalah untuk kita melakukan itu. Jangan segan-segan juga untuk kita melakukan wawancara dadakan gitu. Ya, Bener tuh. Kan sebenarnya harus tahu ya ngobrol gitu. Jadi benar-benar pembicaraan kita, dating kita, ya ketemuan kita itu betul-betul berkualitas gitu, bermutu. Nggak cuman deket-deketan doang, hahihi gitu ya, dapat senengnya gombal-gombalan gitu. Iya. Jangan cuma gitu doang ya. Jadi memang sekali lagi ditegaskan bahwa di dalam iman Kristen tujuan kita apa untuk dalam masa pacaran ini, ya kita untuk mengenal Allah, dan untuk kita juga mendengar apa yang Allah ingin katakan kepada kita tentang hubungan ini gitu. Oke, nah kalau gitu gimana caranya sih udah tahu tujuannya apa, terus abis itu udah menyerahkan juga hubungan mereka gitu ya ke Tuhan, jelas juga saat berpacaran tahu mau kemana gitu tujuannya, tapi menjaganya nih biar hubungan itu tetap baik, biar hubungannya itu tetap ada di dalam naungan Tuhan, dan dijauhkanlah dari hal-hal yang dalam tanda kutip ya menurut orang-orang dunia kayak wah itu Kristen banget tuh, kudus banget ya gitu kan, gak ngapa-ngapain kayak gitu kan. Ya apalagi dunia kita sekarang ini banyak menormalisasi ya hal-hal yang mungkin kata kita oh itu tidak kudus, tapi kata mereka biasa kayak gitu, gandengan sama pacarnya, peluk-pelukan sama pacarnya. Jadi menurut kakak gimana sih supaya pacaran itu tetap terjaga kekudusannya? Nah disitulah kita mendapat satu tantangan sekaligus kesempatan untuk menyatakan kepada dunia bahwa inilah iman Kristen yang
diwujudkan di dalam praktik kehidupan gitu loh. Ya nggak cuman teori gitu ya. Ya kita lakukan nih praktiknya bagaimana ya. Nah, saat kita berpacaran tentu saja harus menjaga kekudusan hidup gitu ya. Dimana kita jangan sampai jatuh bangun di dalam dosa, itu yang kita hindari. Karena setiap kita jatuh dalam dosa itu pasti membawa kepada sebuah konsekuensi ya. Ada konsekuensinya gitu. Nah, saya akan bahas dari sudut pandang laki-laki umum dulu, terus nanti saya bahas laki-laki, nanti istri saya dari sudut pandang perempuannya ya, tentang menjaga kekudusan ini. Nah, secara umum kita perlu untuk menjaga kekudusan itu. Kenapa? Kekudusan hidup itu karena kita tahu hidup dan tubuh kita ini adalah bait Allah, milik Allah gitu ya. Makanya kita perlu jaga baik-baik. Nah, supaya nggak muter-muter kemana-mana itu hubungan, seperti yang tadi kita sudah diskusikan, bahwa kita harus punya tujuan yang clear, tujuan yang jelas. Nah, kalau tujuannya sudah jelas, tujuannya sudah benar, maka proses yang kita jalani menuju tujuan itu perlu kita sesuaikan. Artinya, kalau tujuannya ke sana, artinya prosesnya kita sesuaikan ke arah sana. Ya, kalau tujuannya salah, pasti nanti prosesnya juga salah gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu pikirkan prosesnya. Ada dua yang penting mungkin ya. Yang pertama adalah kita perlu agendakan. Sebenarnya pacaran kita itu isinya nanti apa aja, gitu ya. Nggak bisa bikin schedule, nggak bisa ngeflow, nggak bisa ya udah lihat nanti. Pokoknya ketemu dulu kita nongkrong di kafe atau kemana, nggak bisa gitu. Jadi kita perlu agendakan, hari ini kita mau bicarakan apa ya pacar. Oh, saya pengen mengenal dia lebih jauh dalam hal keuangan. Oh, saya pengen lihat bagaimana dia melayani teman dan segala macam. Kok kayaknya kaku banget ya? Ya itu dia gitu ya. Pacaran di dalam iman Kristen itu bukan masalah kaku atau nggak kaku. Nanti aja kalau udah nikah lu bebas kok. Ya lu pacaran aja habis nikah gitu. Ngapain sekarang kita membiarkan diri kita justru hidup dengan tidak kudus dalam hubungan tersebut gitu. Jadi pastikan kita punya agenda-agenda yang sudah tadi kita bicarakan ya, mengenali dia, bicarakan masa lalunya mungkin, bicarakan tujuan hidup dia, visi dan segala macam ya. Nah, yang kedua juga adalah pentingnya untuk kita memiliki seseorang yang mengawasi kita. Mengawasi ini bukan dalam arti negatif, tapi mengawasi kita adalah menjadi seorang sebutnya mungkin guide. Guide itu apa ya? Penuntun gitu ya, tempat kita bertanya sebagai konselor juga, pembimbing gitu ya, sehingga ketika kita mengalami satu keraguan, misalnya aduh kok kayaknya saya jadi ragu ya setelah beberapa kali ketemu sama dia ya, ini keraguan perasaan atau keraguan karena saya udah bosan sama dia gitu ya, padahal dia memang adalah pasangan hidup yang terbaik, tapi saya bosan ngedengerin dia misalnya gitu ya. Kita punya tempat untuk diskusi ya, seseorang yang jauh lebih rohani, seseorang yang memang memiliki kapasitas untuk bisa menjawab hal-hal tersebut gitu ya. Nah, dua hal ini saya pikir penting, agenda dan seorang mentor. Nah, kita bersyukur nih di Youth Pro. Yes, Di Youth Pro kita punya pelayanan, sekali lagi namanya pelayanan pengayoman hubungan. Jadi teman-teman semua yang pacaran ataupun baru mau bangun hubungan bisa untuk kontak teman kita yang memang melayani dan punya beban hati di situ. Pasti teman-teman akan terbantu ya. Betul sekali. Nah, sekarang saya bicara tentang dari sisi laki-laki tentang memandang hubungan pacaran ini. Nah, saya yakin sekali bahwa 90% lebih dari laki-laki yang membangun hubungan pacaran gitu ya dengan ceweknya itu pasti pikirannya kotor. Pasti pikirannya nggak bener gitu ya. Pasti nafsu seksualnya itu ke-trigger juga, yang cepat atau lambat gitu ya. Karena itu faktor hormonal nggak bisa dilepas ya. Ya termasuk saya dulu waktu pacaran dengan istri saya, masa sih nggak mau pegangan tangan ya, masih nggak mau rangkulan gitu ya. Hal-hal tersebut pasti akan satu hari nanti cepat atau lambat itu akan mendorong kita ke sana gitu. Nah, makanya sekali lagi tadi penting agenda dan juga seseorang yang mengawasi supaya kita merasa terjaga gitu ya. Namanya dosa seksual itu jangan dilawan ya.
sekali kita lawan pasti dia akan semakin kencang godaannya gitu ya. Dosa seksual itu satu-satunya adalah lari gitu. Makanya kita perlu betul-betul menseriusi ini sebagai yang laki-laki gitu ya. Karena pikirannya pasti ya bawaannya ke situ terus gitu ya. Apalagi sebelumnya dia sudah jatuh bangun dalam dosa seksual, pornografi, bahkan sebelumnya mungkin pernah free sex atau apa. Wah, itu mengerikan sekali gitu. Tentunya yang wanita juga perlu untuk mempertanyakan apakah benar mau membangun hubungan dengan pria yang jatuh bangun dalam dosa seksual gitu ya. Seperti apa nanti hubungan setelah pernikahannya dengan menikah dengan pria yang seperti ini gitu ya. Nah, sekali lagi tidak ada pria yang sempurna, nggak ada satu sisi lainnya. Tapi seberapa jauh bisa pasangan itu membicarakan hal ini dan benar-benar mendapatkan bimbingan untuk bisa pulih ya dari dalam hal tersebut gitu. Nah, mungkin kalau yang pria betul-betul harus menjaga kekudusan dalam hal itu, dan juga dia harus betul-betul mencintai Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, bergaul dalam komunitas yang sehat, sehingga dia bisa belajar juga menjadi pria yang bertanggung jawab, bukan lagi pria yang main-main, apalagi main-main dalam hubungan gitu, karena itu pasti akan melukai wanitanya gitu ya. Bener nggak, Mam? Iya, betul banget. Kalau dari wanitanya sebenarnya mungkin gak jauh beda ya. Cuma kalau bedanya, kalau kita wanita itu kelepek-kelepeknya di telinga. Jadi kalau dengar pujian atau dengar gombalan yang receh sebenarnya ya, kita langsung terbuai. Lihat gitu. Ya, memang itulah kelemahannya wanita. Tapi ya sebenarnya kan kita akhirnya ada yang jatuh itu karena sebenarnya kita sedang belajar tidak setia kepada pernikahan yang sesungguhnya. Karena kan saat kita membangun hubungan pacaran itu kan apakah memang dia nanti yang akan jadi pasangan kita. Kalau iya ya puji Tuhan, kalau enggak sedangkan kita sedang menormalisasi yang kata dunia ini itu mau biasa saja, tapi dampaknya adalah kita kan menjadi biasa ya. Nah, pas kita nanti menikah entah itu dengan yang tadi atau ternyata sama orang lain, kita sebenarnya sudah tidak setia gitu. Jadi apakah nanti menjamin pada saat pernikahan akan setia? Ya kita memang nggak bisa memberi jaminan yang pasti ya. Tapi ketika kita sedang belajar tidak setia pas masa pacaran, akan mungkin juga ya pasti lebih dari 50% kita akan tidak setia juga pada saat kita menikah nanti ya. Karena kita sudah melatih itu. Jadi buat wanita ya penting kita menjaga pria. Karena kan pria itu mereka memang lebih lekas jatuh di mata ya. Nah kalau kita kan ya kita biasanya wanita itu lebih kuat. Karena kan kita penolong ya. Penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi ya memang tidak suatu kebetulan Tuhan memberikan karunia itu kepada wanita. Terutama dalam masalah ini juga sebenarnya. Bukan berbicara masalah kita melayani, menyiapkan atau segala sesuatu juga yang dibutuhkan, tapi menolong dalam perkara ini juga supaya kita bisa membangun suatu hubungan yang kudus di mana kita bisa melihat Tuhan menolong hubungan itu ya. Kalau kita sudah membiarkan hati kita tercemari, bagaimana Tuhan bisa bekerja kan, mengizinkan Tuhan bekerja. Jadi ya seperti itu sih kurang lebih ya. Iya, saya mau tambahkan juga dari sisi ilmiah ya. Jadi wanita itu punya satu hormon namanya oksitosin. Pria juga punya oksitosin ya, hormonal itu. Salah satu wujud dari hormon oksitosin ini adalah tentang bagaimana dia bisa puas ya, hidupnya bisa lebih happy, lebih puas itu ketika membangun hubungan. Nah, wanita itu kenapa disebut makhluk hubungan ya, seneng banget gaul ya, cewek sama cewek ngobrol, wah kayaknya puas banget, bahagia banget, happy banget gitu ya. Nah, apalagi kalau ketemu pria, itu kenapa? Karena hormon oksitosinnya 10 kali lebih daripada pria. Nah, jadi dia menganggap kalau ada satu koneksi hubungan dengan lawan jenisnya, apalagi yang dia suka, itu lengket banget gitu.
Dan itu kalau sampai break, kalau sampai terpisah itu bahkan akan sakit sekali buat dia. Sebuah satu pukulan berat sekali buat dia. Itu menjadi satu hal yang tidak bisa dia lupakan lah gitu ya. Nah, sedangkan pria hormon oksitosinnya itu tidak seperti wanita. Nah, hormon oksitosinnya itu akan muncul saat apa? Saat dia berhubungan seksual gitu. Nah, jadi seks itu Tuhan kasih memang hanya di pernikahan ya. Makanya pria itu selalu menginginkan satu hubungan yang yang langgeng itu karena dia punya hubungan seksual yang rutin gitu ya dengan pasangannya gitu. Dan itulah yang melekatkan, dan itu memang dalam suami istri lah satu hal itu yang menjadikan mereka satu pasangan yang bisa jalan bareng dengan harmonis gitu ya. Tapi kalau itu diambil duluan sebelum married gitu ya, sedangkan satu sama lain belum not sure ya, belum yakin ini barang apa, ini siapa gitu ya, apakah saya memang mau hidup bersama dia, terus dia udah jatuh dalam dosa seksual seperti itu kasihan sekali ya, pasti jatuh berkeping-keping, terutama yang wanitanya gitu ya. Dan prianya pada akhirnya ya dia akan merasa hidup di dalam merasa bersalah ya, karena dia sudah melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, jadi ini pacaran ini benar-benar memang harus sangat hati-hati, betul-betul hati-hati. Kita harus betul-betul jaga kekudusan, jaga bahwa kita ini sebagai label sebagai pengikut Kristus ya. Jadi selalu dahulukan Allah di dalam hubungan gitu. Oke, thank you banget nih Kak Redi dan Kak Lisna. Nanti kita ketemu lagi ya mungkin ya di episode-episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton Prokes ini ya, dan mungkin punya pertanyaan nih seputar percintaan, seputar hubungan dan lain sebagainya, boleh banget untuk ketik di kolom komen di bawah ini. Nanti kita bisa baca satu-satu dan mungkin membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, untuk hari ini seperti ini saja Prokes kita kali ini. See you on another Prokes. Bye-bye. Bye.